di sana gue jadi tertarik sama puisi. Gue bikin puisi itu dari kelas 2 SD loh. Loh, ngopi yuk Di mana? di podcast Jack. Iya. Anjay, mantep banget tuh. Iya. Ini podcast pertama. Oh, jadi gue first guest gitu. Iya, plus gue gitu. Oh, belum ada cai. Ya tuh. Ya. Ini maklum. Susu gitu atau apa kek? Ya. Gak apa-apa lah. Oke. Masih Temen belum kita mau- temen. Iya. Justru Anda kan teman. Gitu. Jadi harus Nah gini nih. Iya, gini banget. Yang sering disalahgunain sama temen tuh ya kata temen gitu. Temen dong temen. Diskon lah, traktir lah. Iya. Tai banget tuh kayak gitu. Udah. Udah ya. Gue minum duluan anjir. Iya, so. Iya kan bantu-bantu lah gitu. Oke. Dengan modal sederhana kan nggak etis banget kalau misalnya bawa pemerintah akhirnya gini. Demo lagi gitu. Gitu. Ya, pada saudara semuanya, ya ini adalah podcast pertama dari podcast Jack ini dengan Ake. Hai guys. Oke, jadi gue diundang ini ada apa nih? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Buru-buru gitu. Bukan buru-buru, tiba-tiba aja. Gue juga jadi ya belum siap-siap ya. Oke lah. Ya, soalnya kan ini terbaru. Ya gue ngerti lah. Itu plan lu dari udah berapa hari sih? Ya, ini plan gue dari lama banget sih. 2 bulan yang lalu. Sekarang baru. Ya, sekarang baru lah gitu. Kan lihat Iya. masih dalam proses. Ya, Oke, gini dengan aja. ala kadar. Ala kadarnya aja gitu ya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ini adalah teman saya, ya teman friends, bisa salah kita. Dari kelas 2 mungkin. Iya, pokoknya Gue pindahan sekolah kelas 2 SD kalau nggak salah. kelas 2 SD, ya kecil banget gitu ya. Ya, terus gue juga gak mau kenal sama lu dulu. Gue gak mau kenal sama lu. Gue punya apa tuh frekuensi gue sendiri gitu. Oh, Gue iya. kan dulu, lu kan agak apa tuh? Agak lebak, apa sih lebak? Lebak, bawah ke bawah. Agak ke bawah lu, rumah Iya. lu. Kalau gue kan di atas. Iya, Jadi gitu. frekuensi gue ya di atas. Ya, jadi kan di lembur lah ya, di apa namanya di desa ini, jadi apa namanya letaknya itu nanjak ya. Iya, Jadi, kayak Brazil. Iya gitu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Ya ini Akil ini komunitas atas gitu. Ya semoga saja. Walaupun sebenarnya gue di bawah. Iya. Dan akhirnya Akil ini pindah menjadi tetangga. Ya, seberang ya? Ya, seberang banget seberang ini, banget. seberang banget. Tepatnya di mana? Di Kampung Cimuncang lah ya. Kampung di- Cimuncang. Ya gitu. Ya, gue itu sebenarnya apa namanya ya, terkesima lihat. Wah, terkesima apa nih? Iya, Gue berasa ada aja gitu. Iya. Jarang-jarang ada orang yang terkesima. Terkesima Apa alasannya? lah, gitu. Alasan karena apa coba? terkesima. Yang saya lihat itu, coba ya kalau saudara semua cek di IG-nya gitu. Lu yang kelihatan dari gue, lu kayaknya banyak bisanya. Anjay. Bentar. Banyak bisanya. Bisa apa lo? Coba. Ya. Bisa apa gua? Kamu itu, lu itu ada lah multiple intelligences-nya anjay. Anjay. Bahasa yang gue ngerti lah. Gue kagak ngerti Ini kan, bahasa kayak gituan. kebanyakan orang. Iya, kebanyakan kebanyakan orang gimana tuh? Misalnya ahli dalam satu bidang, misalnya ahli di dalam hal apa namanya hal fotografi, Oke. maka dia akan fokus ke fotografi tersebut dan menjadi ahli di dalamnya, yang lain tidak. Oke, deh. Gue ngerti. Langsung yang sastra, dia akan fokus kepada sastranya, yang lain tidak. Tapi lu nih, Iya, gimana gue nih? lu bisa apa? Lu bisa menggambar dalam hal apa namanya arsitektur. Oke. Arsitektur. Selain itu, kamu sastra. Sastra. Iya, lu itu bisa sastra lu. Dilihat dari dilihat di
IG lu aja yang nuduh dulu ya. Bisa di follow ya. Follow ya. Follow nama IG gue yaitu @neduh__ dulu ya. Neduh dulu. Terus hanya pakai 2 ya. Neduh dulu. Nuduh. Gitu. Nuduh dulu, di dalamnya itu kata-katanya yang mendalam banget gitu. Ya, mendalam banget. Lalu akhir-akhir ini kan lo juga ikut di YouTube channel gitu. Ya. Jadi Betul, videografi juga. Yang menurut saya itu ketiga intelligences ini, anjay, ketiga kecerdasan ini masing-masing sangat sulit loh. Ada yang perlu otak kirinya, ada yang perlu otak kanannya. Kenapa lo bisa begitu? Kalau gitu kayak gimana ya? Sebenarnya kalau gue kata orang lain, ya emang kayak gitu tuh, multi talent. Tapi kalau dari gue pribadi, gue harus bisa dalam segala bidang, ya walaupun nggak ahli gitu. Jadi gue cuman mendalami fokus, ya cuman di 1-2 bidang aja. Tapi yang lain, ya gue seusaha mungkin harus bisa semuanya walaupun biasa-biasa aja. Kayak videografi, oke, gue baru belajar mungkin 2 bulan, 3 bulan ini. Terus olahraga juga kayak main bola, voli, basket, gue harus bisa, ya walaupun nggak ahli gitu. Pokoknya itu salah satu moto hidup gue, ya gue harus bisa segala bidang gitu. Gue pengen jadi orang yang bisa dibutuhin sama orang lain, gitu. Pokoknya manfaat lah gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari hasil ya, bagus juga. Ya hasil tapi belum ngehasilin duit aja ya. Nah itu masalahnya. Ya, setidaknya gue. Kalau dilihat dari hasil kan bagus dong. Iya sih. Apalagi yang itu yang pembukaan itu tuh, bukan pembukaan, yang pertama kali kita ke Kakamayangan Sahrajad. Oh iya Sahrajad itu ya. Itu gue first impression dari gue, Menurut lu bagus? Iya. Anjir, kalau menurut gue pribadi aja gue itu jelek loh. Asli kesima banget gitu. Asli, aduh ini gimana nih? Asli gue mikir sampai 1 minggu itu video itu, aduh ini editin gue nih, aduh gimana ya kata orang. Gue insecure banget loh sama video yang pertama gue itu bikin. Terus ini gue ngeditnya harus gimana? Terus pas udah jadi tuh video, gue insecure banget lihat yang lain lebih bagus. Asli, jadi gue takut orang lain tuh wah jelek kayak gini gitu. Enggak lah. Asli. Tapi ya udahlah. Justru gua terkesima loh. Jadi gue itu tahu kan pertama lo masuk ke dunia videografi sampai sekarang. Nah, itu hanya beberapa bulan saja dan lo bisa membuat video sehebat gitu. Oh, mungkin cuma lu aja dong yang gitu. Orang lain nggak ada anjir. Ya, aduh. Saudara semua yang saya yakin saudara semua kalau nonton videonya pasti sepemikiran dengan saya. Bisa dilihat ini di atas di sini. Nanti diklik lah ya, ada tikus. Apa nama channel YouTube itu? Channel Gempur Langit. Gempur Langit ya. Di channel Gempur Langit. Ada Follow, subscribe. Ya. Dan juga itu ini bahasa kami ya. Gambar Hikajaki ya. Gitu. Bisa dilihat ini asli. Gua ini disalurkan dari lubuk hati yang paling. Oh, you respect. Oke, thank you banget ya. Iya, gitu. Ya, baru tapi bagus banget gitu. Oke. Menurut gue pribadi ya itu banyak pendukung juga dari kayak Sinijar tuh, videografer kedua dari Gempur Langit. Iya. Dia yang ngejarin dasar-dasarnya, terus kayak dasar-dasarnya dulu kayak elektronik tuh, gue itu belajar dari lo loh. Kayak laptop, kayak Word, kayak aplikasi-aplikasi apa aja, cara nginstal kayak gitu. Gue belajar dari lu loh. Gue waktu SD itu gue gaptek banget. Terus gue tuh kalau gak salah awal-awal gabung sama lu kelas 5 deh. Kelas 5 SD-an. Gue gabung sama grup lo. Grup lo tuh biasa bertiga, si Dejar, lu, si Haris. Aja apa tuh kayak ban baja aja. Gue ikut gabung. Gue ikut gabung tanpa ada rasa malu. Mungkin ada sedikit rasa malu tapi ya gue cek aja. Dulu tuh rumah lu masih 1 tingkat. Iya. Terus masih banyak apa tuh dagangan-dagangan kayak gitu. Kan main game Nintendo. Gue pengen bisa banget. Wah, ini orang nih bisa diambil diambil ilmunya nih gue. Ya udah, gue ikut aja, gue belajar laptop, PC sama lu gitu, cara nginstal aplikasi-aplikasi ini. Dan akhirnya gue
jadi suka sama teknologi ya ujung-ujungnya gue ngulik sendiri sampai sekarang. Gue kalau mau belajar sesuatu itu otodidak gitu. Jadi ya udah punya dasar lah dari kecilnya gitu. Karena ya banyak pendukung juga kan kayak lo, si Nijar, si Haris dan teman-teman yang lain yang bisa sama hal lain gitu. Jadi gue itu gabung sama pengen main bola, oke. Besoknya gue pengen bisa main bola, berarti gabungnya sama yang suka main bola. Terus basket, oke besoknya sama orang yang jago basket. Jadi keseharian gue itu harus terjadwal. Makanya gue basket bisa, voli oke, bola oke, elektronik, videographer oke. Terus satu nih yang belum kesampaian, gue pengen jadi fotografer. Karena alatnya nggak ada, terus gue gak mau usaha buat minjem. Nah itu tuh gak mau. Jadi itu tuh yang satu hal yang pengen banget gue bisa, itu fotografer belum kesampaian. Gitu. Bener ini. Itu keren banget loh. Asli, keren banget. Soalnya semua orang nggak bisa gitu loh. Ya mungkin anugerah dari Allah. Ya untung-untungan sih, iya. Walaupun belum nguntungin juga gitu. Timbal balik. Tapi kalau boleh saya tahu, Ya. Kenapa lu ingin gitu gitu? Ingin itu. Iya. Kan kebanyakan orang nih, termasuk saya sendiri kan, mungkin hanya hanya bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan saya, yang lain tidak gitu. Misalnya yang lain belum tidak sesuai nih, ya bukan belum ada keinginan untuk gabung secara mendalam lah. Tapi lu sudah sampai segitu, kenapa? Gitu? Kalau dari satu sisi mungkin pertama emang moto gua kan pengen bisa segala, multi talent. Terus kedua gue tuh orangnya suka penasaran aja gitu. Penasaran dengan cara yang dengan cara yang menurut gue harus baik, cara belajar dari sesuatu itu. Jadi gue gak mau, gue pengen bisa tapi gimana caranya gak nyusahin orang lain. Makanya tadi kata gue tuh belajarnya otodidak. Iya. Jadi ya bermodalkan motivasi sama penasaran aja mungkin, dan akhirnya gue ngulik sendiri itu aja paling. Ya alhamdulillah lah sedikit-sedikit bisa. Oke. Ya. Kalau gue boleh tahu nih ya. Ya, gimana? Sejarah masing-masing keahlian deh. Kayak gimana deh? Gimana? Ya, Kurang ngerti nih jadi kan, pertanyaannya. untuk videografi nih. Videografi baru 2 bulan kemarin. Ya. Alasannya kenapa mau masuk videografi? Alasannya apa ya? Aja bingung gua. Videografi ya oke, pertama itu mungkin menurut gue ya mungkin itu geng gue lah. Kan Gempur Langit itu didirikan emang dari dulu tuh. Terus gue masuk itu kalau nggak salah waktu kita SMP ya? Iya, masuk SMP Oh kelas ya, 7 lah. maaf. Gempur Langit kan gue masuk waktu SMP, masuk tim Gempur Langit. Terus pas sudah keluar ini tahun 2020, orang-orang yang lain yang di grup Gempur Langit kan bikin channel kayak gitu. Nah, ya gue otomatis jadi tertarik, terus merasa gue anggotanya, gue juga harus berkontribusi. Gitu. Gimana caranya gue bisa berkontribusi, gue bisa apa? Oh iya, gue keingetan, gue bisa videografer nih. Iya. Ya udah otomatis gue ngajuin, terus tambah lu juga ngajuin gue. Oh iya. Ke sutradara kita, coach kita, Pak Wahyu ya. Iya. Ya udah, gue mau aja gitu. Sambil mengasah keahlian gue juga gitu kan. Jadi kenapa enggak dicoba aja gitu? Itu kan saling menguntungkan buat gue, yang menguntungkan buat orang lain sama grup juga gitu. Oh iya, tuh. Berarti untuk videografi baru 2 bulan kan? Videografi bentuknya kapan sih? Pas awal dibentuk aja tuh channel YouTube. Oh iya, sekitar 3 bulan yang lalu. Oke, berarti 2 bulanan. Soalnya gue 1 bulan awalnya itu gue masih kerja di Bogor. Oh iya. Jarang pulang ya. Terus aja di sana. Anjir, gue cuma bisa nonton orang lain kesana kesini buat video. Gue juga pengen anjir, kata gue tuh kayak gitu. Ya. Terus kapan lu bisa kapan lu bisa sastra? Sastra. Lu kan sastranya ke puisi ya? Kalau gue lebih ke puisi ya. Iya. Dari kapan tuh bisa? Gue bukan bisa ya, masih belajar gue juga. Tapi kalau gue suka sastra itu emang dari kecil. Gue dari SD suka bikin puisi-puisi kayak gitu.
Wah, itu waktu belum falling in love, belum mengenal cinta juga. Gue gimana ya? Gue suka bukan ngerasain, nebak-nebak perasaan orang lain. Oh. Cinta orang lain lah. Pokoknya gue suka antara hubungan orang lain terus nebak-nebak perasaan orang lain. Nah, di sana gue eh, jadi tertarik sama puisi. Gue bikin puisi itu dari kelas 2 SD loh. Kelas 2 SD baru pindahan ke sini. Gue tertarik sama puisi, gue bikin puisi dari kecil sampai sekarang juga bikin gitu. Emang gimana ya? Pokoknya itu emang dari kecil emang suka aja, suka bikin puisi. Walaupun ya gak terlalu estetik. Tapi ya diulik lah sampai sekarang sambil nyari-nyari kata-kata yang bagus, indah sambil belajar gitu. Tapi walaupun ya gak di post ke sosmed sih, ya paling 2 minggu 2 kali, 1 minggu sekali gitu. Paling cuma dicatat sama buku harian aja gitu. Oh, mulai dari kelas 2 SD. Iya, gue dari SD pokoknya. Kelas 2 SD sudah mulai mendalami ilmu puisi Nah, gitu. iya. Pokoknya gue punya buku catatan sendiri. Itu buku apa ya? Sukhoi. Sukhoi. Lu tahu? Buku Sukhoi yang seribuan, isi 28 lembar. Nah, gue di sana nulis, akhirnya hilang. Terus gue bikin lagi kalau gak salah, gue mulai banyak nulis puisi itu kelas 5. Gue itu first love. Ya. Ada murid baru kelas 4, tapi gue jatuh cintanya itu kelas 5. Oh iya. Itu. Nah, di sana gue lagi tertariknya sama puisi, tiap hari bikin puisi sampai 2. Ada. Terus pas SMP agak nurun, walaupun gue punya pacar juga agak nurun tuh. Paling dalam 2 minggu 1 kali. Iya. Terus gue juga bikin lagu dari SMP ya. Bikin lagu. Ya lumayan lah. Sampai sekarang ada 7 mungkin. Terus yang udah punya nada baru 2 lagu gua. Iya. Tapi belum ada yang tahu tuh. Baru cuma gue aja yang tahu, ada di buku catatan gue. Tunggu. Yang gue tertarik nih, Apa? kelas 2 SD. Udah mulai mendalami puisi. Ya. Kalau gua sendiri kelas 2 SD itu memperlancar tulisan loh. Mempersering tulisan loh. Enggak. Lu mendalami puisi. Yang gue tahu, lu tuh udah bisa baca lo kelas 2 SD. Lu udah pinter anjir. Asli. Ya, Udah ini dari nulisnya ini maksudnya. Oke. Iya. Dari nulisnya kan. Iya. Ya. Saya ingat tahu betul, saya sendiri kelas 2 SD masih belum bisa spasi. 2 kata nyambung terus gitu. Lu SMP juga nggak ada spasinya, anjir. Oh itu mah takdir. Kawat masalah lu. Iya. Tapi lu udah memperdalam puisi. Dari mana lu kelas 2 SD udah memperdalam puisi? Gak tahu, pengen aja mungkin. Terus saking malunya kan, gue mikir itu bikin puisi, bikin cerita sendiri, curhat di buku itu, gue bikinnya itu kepeminiman. Jadi kalau gue post atau sebarin atau ngasih tahu orang lain tuh, sumpah gue malu, takut dikira gue banci lah. Nah itu tuh yang bikin insecure. Gue mulai terbuka sama hobi gue tuh ya sekarang aja gitu, pas keluar sekolah. Oke, gue suka gue bikin blog sendiri kayak di WordPress gitu, terus di Facebook. Itu di Facebook juga lumayan di privatein juga gitu. Gue yang di post public itu cuma di WordPress, walaupun jarang ada yang lihat gitu. Gue tulis sendiri, gue tulis di kertas, gue tulis di buku gue tulis di HP kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lu jumlahin udah banyak mungkin ya? Ya, lumayan lah. Ya, udah habis berapa buku mungkin. Ya, tapi masih ada. Ya, ada yang hilang, ada yang enggak. Ya, sekarang paling sisa yang di binder gue deh. Gue punya binder 2, yang kecil itu khusus puisi sama lagu, terus yang gede sekarang paling lebih ke plan-plan ke depannya gue doang gitu. Ada rencana buat buku? Ya, ada. Ya, bagus tuh. Tapi belum mulai, gue baru punya judul-judulnya aja. Gue judul udah banyak. Banyak buat buku. Tapi act-nya itu belum. Nah itu tuh yang disesalin sama gue sendiri juga, act-nya belum. Ya mungkin bisa kan ngumpulin yang dulu gitu. Nah, atau gimana? Bentar, kalau buat puisi sih oke, pengen buat bukunya, buku kecil, mini book lah, mini series, pengen. Nah itu yang bikin masalahnya tuh
kayak di alat sama malasnya gue. Oh. Karena alatnya nggak ada, jadi malas, gue gak mau usaha. Kayak laptop gue baru-baru ini kehilangan chargernya. Oh, iya. Adik gue gak tahu, aduh, goblok banget tuh. Gak tahu jawab kalau gue dititipin barang. Aduh, sorry ya adik gue. Kalau dititipin barang tuh dia emang ya gitulah pokoknya. Suka hilang. Nah, itu tuh chargernya hilang. Terus ya udah gue malas aja ya. Gue juga kalau mau ngetik atau ada tugas apa kan ke elo. Gue pinjam laptop. Iya. Ya, kelihatannya keren loh. Kalau misalnya Ya, doain aja buku, lah. Ya, kumpulan puisi karangan Akil Paradise. Paradise. Gitu pasti mimpi gue, aduh. Ya, semoga. Tapi bisa dong, Iya. bisa direalisasikan dong itu. Iya, semoga. Soalnya kan puisi itu mahal loh. Puisi itu mahal. Terus selain puisi juga gue pengen bikin ya cerita novel ringan kayak gitulah, walaupun tipis. Bukan bahan sih, untuk bahan cerita banyak gue udah bikin banyak lah rangkumannya. Ada 4-5 cerita, tapi ya itu puisi aja juga belum kegarap apalagi ini gitu. Ya doain aja lah secepatnya. Iya, ya secepatnya lah ya doainnya Amin. lah. Nanti saya doain. Terus ini, Apa? kan lu juga sebelumnya kan bekerja di interior ya. Iya ya. Di interior, bahkan yang arsiteknya pernah lu. Drafter sih. Oh, drafter. Kalau iya sebelumnya ya. Oh gitu. Gue apa Itu dari mana itu dapat ilmu itu? Itu emang basic gue sekolah SMK jurusannya itu kan Iya. gambar bangunan. Ya dilatih buat jadi drafter mungkin ya. Ya jadi dikit-dikit pertama kerja itu pokoknya belum basic lah, pokoknya gue pertama kerja itu gue ke toko dulu. Ke toko dulu. Oke, di sana bertahan mungkin 6 bulan ya. Ya. Kayak di restoran, terus toko. Di sana kira-kira berarti kalau digabungin mungkin ada 10 bulan. Habis itu ada yang nawarin gue, tiba-tiba ada yang nawarin gue buat kerja. Itu gue di kontraktor. Ya, pokoknya ya bangunan-bangunan kayak gitu, konstruksi gitu. Iya. Nah, di sana gue mulai belajar, tapi dari awal lagi. Tapi untuk dasar-dasarnya gue tau lah cara gambar, terus strukturnya gimana. Kalau buat rumah biasa kayak gimana, gue ngerti gitu. Walaupun gue gak ngerti yang buat gedung-gedung kayak gitu. Nah, di sana kan itu basicnya lebih ke gedung ya. Nah, ada salah satu konsultan sama kontraktor nawarin gue juga nih buat ngegambar interior. Gitu. Jadi ya gue tanpa basa-basi langsung terima aja. Gitu. Nah, itu jadi sampingan. Apa sih kalau dari luar itu apa namanya? Apa? Kalau bukan sampingan apa ya? Oke, sampingan lah mungkin. Freelance. Nah, freelance itu tuh. Freelance. Freelance. Jadi gue siangnya kerja di tempat kantor gue, biasa kerja di, kalau agak salah namanya gue masih ingat. Nah, itu dari jam 8 sampai jam 5. Nah, abis itu gue kerja di Ujung Berung. Nah, pas abis kerja itu gue langsung caw ke Buah Batu. Nah, di Buah Batu tuh gue freelance. Dimulainya itu biasanya abis maghrib. Bahkan gue sampai gadang. Nah, tapi untuk gaji untuk gaji lebih gede dari freelance. Itu gimana ya? Kalau di tempat kerja kantor gue ya itu bisa sampai misalkan udahlah hitung segini nih 10 nih, 10. Yeah. Kalau di freelance kan 10 tuh 1 bulan nih. Ini kalau freelance itu dalam 1 minggu juga dapat 10 gitu. Tapi ya resikonya itu gadang. Aduh, itu aja sih. Gitu ya. Lu gak pernah ngopi? Gak suka ngopi? Bukan gak suka sih. Gimana? Lagi batuk gue. Oh, ini batuk. asli Iya. gatal-gatal banget nih. Ya jadi Karena cuacanya kayak gini nih, mungkin dingin, pergantian musim. jadi gitu saudara ya, bukan saya pelit gitu ya. Bukan saya pelit beri kopi gitu. Ini tadi slogannya ngopi yuk gitu. Tapi kopinya cuma satu buat gua doang gitu. Oh ya, tadi sebelum tag ini juga dia udah nawarin, "Kil, lu mau kopi atau susu gitu, energen atau apa?" Oh ya, maaf. Kalau brand gak apa-apa diucapin di sini. Ya udah. Udah. Apa? Udah. Tadi udah ditawarin berbagai macam minuman.
Gak usah lah kata gue air putih aja. Jadi bukan jadi pelit ya. Iya, takutnya pelit nih. Tapi ini enak loh. Jadi kalau misalnya lu sembuh dari batuk, coba nih. Boleh. Gue udah pernah ngerekam. Ini kopi Karuhun, sponsor. Sponsornya. Nih kopi Karuhun. Oh iya nih, kopi Karun. Gue masih belum ngerti nih ini dari mana, kopinya dari mana, brandnya dari mana. Ini kan brand Brand keluarga. Oh, keluarga. Iya, keluarga gue. Sip, beli gue, guys. Tapi ini asli. Ini ditanam sendiri. Di sini ada tanam sendiri. Wah, pokoknya enak lah gitu. Oh ya, gue juga udah pernah. Kata beberapa orang bener. Kata beberapa orang, bukan kata gua aja. Iya, kata gue enak semua. Tapi kata beberapa orang. Beberapa orang, oke. Ya, jadi bisa diorder lah. Kalau udah. Oke guys, gitu katanya ya, order ya, jangan lupa. Cuman di Kampung Cibuncang Kutanegara. Pokoknya di sini ada banyak brand-brand lokal kita ya. Iya, banyak brand-brand lokal salah. Tapi sementara ini nih Kopi yang Karun. sponsor kita. Iya. Gitu. Tapi gini, Apa? yang ingin gue tanyain sama lo nih. Apa? Lu bisa beberapa keahlian. Ya. Setidaknya multi talent lah. Kalau 3 kan kalau bahasa Arab kan lebih dari 2 udah disebut banyak. Iya, jamaah. Lu banyak keahlian ya gitu. Tapi lu kenapa nganggur? Anjir lo belum banget sama gue anjir. Oke kan. Jadi gue emang nganggur ya. Udah berapa? Udah 1 bulan pas mungkin. Gue nganggur. Anjir. Oke, gini. Gue udah coba lamar-lamar ya. Oh, udah. Lamar tapi baru ke 2 perusahaan. Aduh, bulan ini baru ke 2 perusahaan. Nah, gue kan interviewnya online kemarin tuh. Online-nya juga gue di interview pas kita renang, tahu gak sama lo anjir. Di kolam renang di Culangok. Gue di sana di interview. Oke, udah next. 1 perusahaan lagi sampai sekarang nggak ada kabar gitu. Oh, gitu. Iya. Padahal 2 bulan loh. Ya gimana lagi? Gue aja malas anjir. Ya, tapi kalau gue boleh tahu ya, ada alasan tertentu gak lu nganggur selama ini? Ada. Oh, iya, gitu. Itu karena lo sama geng kita tuh katanya mau muncak anjir. Nah, itu tuh masalahnya. Jadi gue mau ngelarin dulu tuh rencana tanggal 30 Oktober kan ya? Iya. 30 Oktober gue mau rencana muncak dulu. Takutnya kalau gue sekarang misalkan keterima kerja tuh. Nah, terus gue keterima, gue kerja, takutnya gak ada waktu. Walaupun itu weekend, takutnya gak ada waktu gitu. Iya. Gue gak ada waktu, lu muncak, lu asik-asikan, gue capek kerja. Anjir, gue ngelamun di kosan gue sendiri. Gue kepikiran tuh asli. Orang lain bersenang-senang, gue enggak. Gitu. Jadi itu pure kesalahan saya ya. Lu harus tanggung jawab lu. Itu kesalahan lu. Bikin plan tanggal 30 Oktober. Gak apa-apa gak muda lah. Habis kan. Ya. Selain itu kan di akhir-akhir ini kan sedang ada ini tambah lagi dong. Ya, ini gue gak haus padahal. Gak haus gue. Mungkin karena gue gugup. Iya. Harus ada dong setiap acara air itu harus ada. Kalau orang lain kan apa tuh ngerokok. Iya. Kalau gue kan pertama gue gak nyandu, gak ngerokok juga gitu. Biasanya ya. Gak apa-apa. Karena kalau diberi makanan ringan kan air aja lah. Iya gitu. Akhir-akhir ini kan sedang pandemi gitu ya. Sedang pandemi. Seperti bulan-bulan yang lalu ada lockdown, ada PSBB gitu kan. Jadi kita ada batasan-batasan tertentu. Kegiatan lo selama pandemi itu apa lo? Kegiatan gue ya itu tuh bikin konten YouTube kita. Oh iya. Itu gue udah berapa konten ya gue bikin? Sehar aja udah 2 kali ya. Oh iya, sehar aja 2. Waktu yang pada pertama emang kita dinner biasa gitu. Biasa. Kedua pas ada Bupati Garut. Kunjungan Bupati. Bukan ya? Bupati. Gue berasa banget gue Bupati. Terus
Keingetan, aduh. Apa gimana? Oh enggak. Ini wawancara sama bule. Lu salah bahasa Inggris aja. Lu salah bahasa Inggris. Kocak banget tuh. Iya. Ya, itu udah Sarajat 2 ya. 2. Terus yang pakai drone. Oh iya yang drone. Jelajah Kutanagara desa Jelajah kita. apa namanya? Oh iya Jelajah Kutanagara, nanti bisa dilihat. Ya, terus historinya ya. Historinya udah 5. 5 jadi 8 lah. Ya gue udah 8 berarti. Udah banyak ya. Satu bulan lebih, 1 bulan setengah gue di sini bikin 8 konten, lumayan lah. Ya selain itu ya nonton ya. gue bisa hidup gue selama di sini itu sama nonton. Gue berasa jadi anak no life, gak ada kehidupan. No lifestyle. Bentar, kegiatan gue tidur, nonton, mungkin dalam sehari kegiatan nontonnya sampai 50% dari kegiatan gue. Iya. Sisanya tidur, makan, gitu. Aduh, gitu Ya kan. ampun, pedah banget gue. Tanpa dah. Aduh. Tapi gue dengar lu buat podcast juga ya? Bikin ya. Bikin podcast. Ya. Podcast apa itu? Gue bikin podcast umum sih, itu lebih ke apa tuh, permasalahan orang sehari-hari gitu, slice of life lah. Jadi permasalahan gue atau permasalahan orang lain, gue konsep terus gue podcastin deh sama ngasih solusi. Terus bagi pendengar juga yang lain yang mau nanya atau mau dibacain cerita, oke, gue bacain sama jawab. Gitu. Jadi boleh nanya sama lu ya? Ya boleh. Lewat apa? Bisa lewat DM, WA iya. gitu. Terus bisa langsung 4 mata. 4 mata bisa. Oh iya. Oh iya, terus berhubung podcast gue kan emang bergaya monolog gitu. Oh iya. Gue ngomongnya sendiri, gak dialog. Jadi bagi kalian yang mau join sama gue dialog kayak gitu gak bisa ya. Iya. Iya, Terus apa ya? Oh, udah mungkin gitu aja sih. Iya. Jadi nggak bisa kalau lu saudara semua ingin dialog sama Kang Akil, bisanya dialog sama saya. Karena saya podcast dialog gitu. Gitu ya. Berarti podcast lu hanya di Spotify? Enggak. Gue kurang tahu sih, tapi kalau yang gue tahu itu di Spotify ada Google Podcast gitu. Pokoknya yang podcast yang online di sosmed ada pokoknya. Gitu. Ada rencana ke YouTube? Ada. Tapi ini gue tuh rencana buat uploadin podcast gue itu rencana abis bikin podcast episode kedua gue. Oh iya. Nah, rencana gue bikin podcast episode 2 gue itu di hari Rabu. Itu Rabu? launchingnya hari Rabu. Rabu tanggal berarti berapa? 2 hari lagi ya? Hari Rabu. Nah, pas abis itu gue launching ke Spotify sama podcast. Nah, episode satunya gue uploadin di YouTube gitu. Nah, untuk episode 2-nya nyusul lagi minggu depan gitu. Iya. Oh iya kan rencananya mau duel kita ya. Kita mau duel sebrek nih, sebrek. Sebreaker ya. Kita mau duel sebreaker. Gue baru 6. Lu gimana? 0. Gak apa-apa lah. Ya, ini Beda kan dikit. video pertama. Ya, video pertama gitu. Ya, jadi semua orang bisa tanya-tanya ke lu ya lewat DM gitu. Jadi nanti gue cantumin ya linknya, Instagramnya Akil ini dan juga podcastnya gitu ya, podcastnya. Dan ini terakhir ya. Apa? Gue bertanya-tanya, banyak orang yang terkenal lo itu dan juga lo mengklaim diri Akil Faraday. Ya, Akil Faraday ya. Iya, Faraday itu kayak nama seseorang, Faraday itu. Ya. Faraday. Pastilah kalau anak-anak yang udah keluar lulus sekolah kenal lah Faraday kayak gitu. Iya. Kalian pernah dengar? Ini emang ada sejarahnya sih. Tapi sejarahnya juga kurang menarik tuh menurut gue. Emang sepintas sih. Jadi gini. Gue dengar Faraday ini. Oh ya, sebelumnya Akil Faraday itu nama fake ya, Faraday-nya nama fake. Nama asli gue. Lu bisa cari-cari aja dulu, lu tanya orang lain. Jadi gue tuh waktu SMP, gue baca-baca buku tuh. Terus gue lihat ada salah satu tokoh dunia namanya Michael Faraday. Nah, gue tertarik nih sama si Michael Faraday ini. Gue baca-baca, oh iya, dia penemu ini, penemu itu. Nah, habis gitu, gue otomatis jadi ngefans. Iya. Terus kata gue tuh, ini Faraday ini bagus nih.
bagus banget nih namanya. Ya udah otomatis gue cantumin, gue ngeklaim sendiri nama gue itu Akil Faraday. Wah. Sosmed gue Akil Faraday. IG gue Akil Faraday itu gue. Pokoknya semuanya Akil Faraday gitu. Jadi ya itu aja cuman tertarik sama namanya aja sih. Oh, gitu. Lebih ke tertarik ke namanya aja bukan penemunya atau tokonya siapa enggak. Iya. Gitu. Gitu ya. Ya, thank you. Oke. Oke, thank you juga. Asik juga anjir, Asik asli. juga, ya. Google kayak gini jarang-jarang banget gitu. Iya. Asli, sebenarnya saya tuh takut loh. Takut? Iya. Takut gimana? Ini kan video pertama. Oh yes, I get it. Iya, Gue ngerti. Tapi Oh, ternyata iya, seluas ini juga ya. Segamblang ini juga ya. Segamblang juga. Karena kan gini ya, adanya biasa kita ngobrol curhat-curhat pakai bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Agak kaku juga Iya. biasanya gitu. Tambah kan Sundanya bukan Sunda apa, Sunda Keresjik gitu ya. Kamance. Jadi itu bahasa teraneh. Itu gue kenal bahasa Keresjik. Keresjik tuh pas SMP deh ya. Iya. Siapa Nah, Abdul? Siapa sih? Pencetus Abdul. Di Pencetusnya tuh siapa? Abdul Ijaji. Kakak kelas kita ya. ya. Ada salah satu di video YouTube channel ya, ada kamusnya itu yang Auce. Bahasanya keren-keren. Bahasa Sunda tapi bukan bahasa Sunda Asli. murni ini. Murni, ya. Itu ya, jadi lega juga gitu ya, alhamdulillah itu. Ya, thank you Kang Akil. Oke. Sudah di sini. Salam. Oke, thank you juga. Ya, Bro. gitu. Ya, silakan kepada saudara-saudara semua yang ingin memberikan masukan, yang ingin inilah Akil ya, Kang Akil yang saya survei sendiri kayaknya terkenal. Kayaknya. Semalangbong pasti tahu ini. Oh, Akil ini. Oh, Akil. Semoga saja walaupun gue kagak tahu gue terkenal. Itu katanya sih gue juga kagak tahu. Betul. Ya, terakhir kepada saudara semuanya yang ingin memberikan masukan dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe bila Anda suka dengan video pertama kali ini, dan juga yang ingin memberikan kritik dan saran bisa DM gue di ekal.jack, nanti di bawah ada, dan juga di komen aja lah ya, di komen aja gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya untuk mendengarkan ocehan kita ini. Ya, terima kasih. Ngopi. Bye. Ngopi mah iya.